Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdaz zakirin, hamdaz syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa channel yang akan disampaikan bahwa akan berbicara tentang beberapa orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal beberapa sahabat, jumlahnya banyak sekali. Sampai-sampai ratusan orang sahabat Nabi. Namun yang kita munculkan pada saat ini ada beberapa sahabat. Yaitu adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini disebut sebagai muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada waktu itu untuk memanggil umat Islam untuk melaksanakan kewajiban salat bervariasi. Ada yang mengatakan ketuk kentungan, kemudian ada luncing dan sebagainya. Kemudian bermimpilah Bilal bin Rabah ini bahwa untuk memanggil umat Islam untuk melaksanakan salat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat serta bacaan panggilan-panggilan kepada umat Islam dengan tik yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. La ilaha illallah wallahu akbar. Demikianlah panggilan asal atau sejarah panggilan untuk memanggil umat Islam untuk melaksanakan salat fardu. Yang diawali dengan mengucapkan takbir, yaitu adalah membesarkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, diulang sampai 2 kali. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Naik saksi aku bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan naik saksi aku bahwa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kemudian dilanjut, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Marilah melaksanakan sembahyang, melaksanakan salat, melaksanakan salat, melaksanakan sembahyang. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hai orang yang mendapatkan keberuntungan, untuk mendapatkan keberuntungan. Kemudian diakhiri dengan kalimat zikir, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan memuji lagi kepada Allah, bertakbir kepada Allah. Begitulah yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperintahkan kepada sahabat yang untuk bisa menyampaikan kalimat panggilan untuk melaksanakan salat tersebut. Maka dikumandangkanlah kalimat panggilan untuk salat tersebut sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejak Bilal bin Rabah menemukan kalimat-kalimat panggilan melaksanakan salat sampai pada akhir ini dan sampai akhir zaman tidak ada perubahan untuk melaksanakan salat dengan panggilan lain. Itu adalah ciri khas daripada
umat Islam untuk melaksanakan panggilan salat. Beberapa dekadensi waktu sejarah bahwa ada beberapa orang mengusulkan bahwa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang besar, Allah yang besar diganti dengan kalimat yang pengertiannya menurut masing-masing suku, masing-masing bangsa yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Ada pernah seseorang mendatangi ulama agar kalimat Allahu Akbar itu diganti, dirubah sesuai dengan kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Seperti umpamanya di Sumatera, di Minangkabau, dengan bahasa Minangkabau, Allah nan gadang, Allah nan gadang. Artinya gadang itu besar. Kemudian Allah yang gede, Allah yang gede. Allah gede itu juga besar. Artinya sesuai dengan daerah tersebut. Namun tetap saja kalimat panggilan untuk salat yaitu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar di seluruh dunia diseragamkan sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Kemudian Bilal bin Rabah ini adalah tadinya budak oleh orang Quraisy. Namun dia menyatakan Islam. Setelah dia masuk Islam menjadi budak, yang namanya budak itu bagaimana perlakuan seorang tuan terhadap budaknya atau terhadap hambanya, mau apa dilakukan sebagaimana perintah sang tuan. Kemudian melihat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkenan untuk mengambil budak yang Bilal bin Rabah itu, kemudian diganti kepada orang Quraisy yang menjadikan budak Bilal bin Rabah itu, sehingga Bilal bin Rabah itu adalah bebas menjadi sebagaimana umat Islam lainnya dan sahabat-sahabat lainnya. Dan Bilal bin Rabah adalah salah seorang yang dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Beruntunglah orang yang seperti Bilal bin Rabah ini yang selalu mengatakan ahad, ahad, ahad. Ahad itu apa artinya? Satu, satu, satu. Satu itu adalah Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu, Allah Ta'ala itu adalah esa atau satu atau tunggal. Tidak ada yang menserikatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala la syarikalah, tidak bersekutu kepada yang lainnya. Maka beruntunglah orang yang seperti Bilal bin Rabah ini sebagai uswatun hasanah untuk dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Demikian cerita singkat tentang Bilal bin Rabah dalam kehidupan masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mudah-mudahan menjadi khajanah kepada kita sekalian tentang cerita Bilal bin Rabah ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.